Oh. Selamat pagi teman-teman sekalian, sudah jam 8 pagi, hari ini tugas ya presensinya. Jadi seperti biasanya kalau minggu-minggu kemarin kan kita presensi dulu dengan QR Code. Hari ini agak spesial karena saya tahu teman-teman agak sibuk gitu ya. Jadi presensinya pakai tugas loh. Kok nambahin ini ya, nambahin kerjaan.
Oke, yuk yang mau bertobat hari ini silakan bisa on cam. Kalau hari ini mungkin ada kendala untuk on cam ya nggak apa-apa. Kehilangan poin hari ini juga nggak apa-apa ya. Kemarin sudah saya berikan info ya, instruksi di e-learn. Kalau pagi ini kita tidak mulai dengan presensi, tapi kita akan mulai dengan review tugas. Karena memang beberapa ada kalau doa itu kan kelas yang sebelah ya, saya kan anti mainstream ya. Jadi di kelas saya kita mulai dengan review tugas gitu. Kayaknya teman-teman beberapa kemarin juga sudah bingung gimana ya Bu, ini benar atau salah, ini salah atau betul, ini teorinya cari di mana, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Jadi banyak sekali kegalauan, kebingungan gitu ya. Maka dari itu saya mulai hari ini dengan sekilas memberikan masukan, review juga untuk beberapa saja ya. Jadi ini saya sudah ambil contoh-contoh yang oke ya, contoh-contoh yang good job gitu ya, yang memang sudah mempraktekkan apa yang kita pelajari minggu lalu. Kita belajar tentang tanda dan lambang dan mitos yang dimiliki oleh semiotikanya Roland Barthes ya. Kita mulai dulu dengan review tugas. Teman-teman bisa menyiapkan diri untuk membuka tugas yang dikumpulkan semalam gitu ya. Mungkin barangkali saya tidak membuka tugas teman-teman hari ini, tapi teman-teman juga bisa membandingkan gitu ya. Punya saya ini kira-kira sudah tepat atau tidak gitu ya. Walaupun sebenarnya kemarin kan saya sampaikan kalau metode yang teman-teman lakukan benar, apapun mitosnya gitu ya, selama teman-teman dapat membuktikan ada teorinya, sebenarnya itu kan hasil representasi kalian gitu ya, dimana kalian punya background yang berbeda-beda. Nah, yuk kita mulai dulu dengan miliknya Vina nih. Vina kemarin juga tepat waktu ya mengumpulkannya, tidak terlambat. Vina memulai dengan tanda ini gitu ya, mungkin biar inget gitu kan apa dulu yang harus dilakukan. Nah, untuk mitos yang pertama, ini saya baca mitos yang dari Vina adalah berbelanja dapat meningkatkan atau memunculkan perasaan gembira. Nah, ini dia membuat signifier 1, gambar 1 dan 2 adalah terdiri dari suatu ruangan segi 4, di dalamnya terdapat beberapa komponen dengan berbagai ukuran dan warna, diiringi dengan suara nada dan orang-orang berbicara. Nah, untuk cara Vina mendeskripsikan signifier 1 ini sudah cukup tepat ya, teman-teman. Jadi dia menggambarkan apa sih unsur-unsur yang ada di dalam gambar tersebut gitu ya. Oh, ini ada ruangan nih yang persegi gitu ya bentuknya, kemudian ada orang gitu ya, ada manusia, ada sosok, terus kemudian menggunakan sesuatu yang berwarna-warni, memilih sesuatu yang berwarna-warni gitu ya. Kemudian dia juga menceritakan nih bahwa ada terdengar suara-suara gitu ya, ada nada-nada orang yang berbicara gitu ya. Mungkin yang belum digambarkan oleh Vina itu adalah ekspresi ya. Ini saya cari di signified-nya, ini dia juga tidak menunjukkan ekspresinya ya. Dia hanya menjabarkan oh maksudnya itu adalah ada ruangan penuh dengan pakaian gitu ya, display yang ternyata itu toko gitu ya. Kemudian ada dua wanita kulit hitam atau kesemuanya yang ada di gambar itu adalah wanita gitu ya. Kemudian mereka sedang melakukan aktivitas mencoba baju-baju yang didisplay di toko tersebut gitu ya, dengan motif yang berbeda, dengan warna yang berbeda gitu ya. Kemudian ada juga proses di mana seorang wanita melakukan pembayaran di kasir, gitu kan, dia cerita seperti itu. Nah, artinya apa gitu ya dari signified ditambah signified ini ternyata adalah beberapa orang wanita yang sedang mencoba pakaian dengan excited. Nah, dia bisa bilang excited ini tapi tidak menggambarkan di signified-nya ya, ekspresinya. Ini mungkin Vina sudah hadirkah hari ini? Pagi ini? Hadir, Bu. Hadir ya, oke. Mungkin belum dijelaskan tentang ininya ya, wajahnya gitu kan. Toh kan juga ini terlihat ya. Jadi signified-nya bisa ditambahkan tentang wajah. Kalau memang kamu menceritakan bahwa oh ini loh ada wanita yang sedang mencoba baju yang ada di toko, berbelanja dengan riang gembira, dengan apa namanya excited itu apa, semangat, bersemangat gitu ya. Nah itu kamu kurang saya menjabarkan tentang ekspresinya ya. Nah kemudian Vina menambahkan unsur signified yang kedua gitu ya, karena ini menjadi signifier 2 gitu ya, dari sign ini kemudian menjadi signifier 2.
ditambahkan dengan wanita dan shopping gitu ya, wanita yang sedang shopping gitu ya, atau misalnya suasana wanita yang sedang shopping. Nah, makanya di tulisannya Vina ini menampilkan kalau mitosnya adalah shopping dapat membuat orang bahagia. Nah, karena ada ekspresi itu tadi ya, excited, gembira gitu ya, semangat gitu ya, heboh gitu ya dalam mencoba ini. Nah, ini juga Vina juga sudah menambahkan Park et al. Menjelaskan bahwa hedonic culture berhubungan dengan sentimen dan emosi positif. Konsumen merasa senang dan puas saat berbelanja ketika konsumen mengekspresikan imbauan, keinginan, dan akan pengalaman baru saat belanja. Ya, jadi ini yang dicontohkan oleh Vina, yang dipenjelasannya sudah hampir tepat gitu ya. Mungkin ada juga yang teman-teman bisa simpulkan. Teman-teman apakah tidak bertanya gitu ya, kenapa kok di frame ini nggak ada laki-laki? Ya, kenapa nggak ada laki-laki gitu? Kenapa shopping itu identik dengan perempuan gitu? Bahkan anak perempuan yang diajak ibunya shopping, nggak ada anak laki-laki yang diajak shopping, ya nggak sih? Itu ya bisa sih. Ya itu kan kalau saya yang menarik kesimpulan. Kalau Vina, bahwa karena ada kata kuncinya, maksudnya Vina melihat ada excitement gitu ya, ada perasaan bahagia, bersemangat itu akhirnya oke, mungkin ada kaitannya dengan ketika melakukan kegiatan shopping itu perasaannya pasti bahagia gitu. Ternyata memang ada gitu ya yang menjelaskan kalau ada kegiatan hedonic consumption itu ada kaitannya dengan emosi positif. Ya, ini saya bahas satu gitu ya, Vina good job. Kita lihat ke teman yang lain gitu ya. Sebelahnya Vina ada Marcel. Halo Marcel, benar sudah hadir. Halo Marcel Bu. ini, hai, udah hadir Marcel. Oke, Marcel di sini secara lengkap gitu ya. Di menit ke-443. Marcel mungkin saya agak terganggu dengan judul ya, karena kalau judulmu kayak gini kuantitatif. Kemudian kan saya sudah memberikan judul ya, representasi perilaku konsumen pada film apa gitu ya. Kamu pilih Confession of Shopaholic. Kayaknya pada banyak yang milih Confession of Shopaholic deh. Ini juga Marcel memilih Confession of Shopaholic. Nah, Marcel mungkin melihat saya gitu ya, contoh tesis saya, signifier-nya ada kata-kata menggunakan medium short. Kemudian perpaduan warna hitam dengan bentuk-bentuk yang menyerupai huruf. Mungkin maksudnya Marcel ini adalah etalase ya. Jadi signifier-nya ini penjelasannya harusnya etalase toko gitu ya Marcel ya. Jadi mungkin ininya lebih tepat gitu ya. Merek Danny and John. Oke, berarti artinya adalah seorang wanita melihat etalase toko milik Danny and George gitu ya. Jadi langsung aja jadikan satu kalimat nggak apa-apa, Marcel ya. Jadi, nah yang kekurangan dari Marcel adalah arti dari medium shot ini yang tidak disebutkan. Ya nggak Marcel? Kamu menyebutkan signified medium shot ini artinya apa? Kan kamu menjelaskan perpaduan warna hitam dengan bentuk ini kan maksudmu adalah kaca etalase kan ya. Tapi medium shot itu sendiri kamu tidak jelaskan signified-nya apa. Nah, kalau di tesis saya teman-teman, kenapa kok signifier yang saya gunakan adalah teknik kamera? Karena ada teori yang menyebutkan teknik pengambilan gambar tertentu itu punya makna tertentu. Jadi saya tinggal mengikuti teori itu gitu. Jadi bukan karena saya kalau medium shot itu berarti artinya ini saya ngawur gitu ya. Enggak ya teman-teman. Jadi signifier satu gitu ya, penanda yang satu itu teman-teman bisa gunakan teori juga untuk meyakinkan atau untuk memvalidasi signified-nya teman-teman gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan teman-teman latihan gitu ya. Marcel mengambil contoh saya gitu ya menggunakan medium shot. Kalau medium shot itu berarti artinya ada kedudukan yang setara. Ya. Kalau high shot berarti orang yang terlihat di shoot secara high shot gitu ya, itu artinya dia terdominasi. Nah, dia terlihat kecil gitu ya kalau dari atas. Terus kalau low shot, jadi orangnya yang terlihat dari bawah gitu ya, kameranya nyorot dari bawah, itu artinya dia yang mendominasi atau dia sebagai raja gitu, atau sebagai orang yang dominan gitu ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dia gambarnya diambil secara low shot. Nah, itu ada teorinya, teman-teman. Jadi bukan saya ngawur gitu ya, itu ada teorinya. Maka dari itu kenapa kok di signifier ini apa yang kalian tuliskan ya harus kalian signifiedkan. Gitu ya. Jadi
dari Marcel ini mungkin kurang lengkap. Ya, tapi caranya sudah benar gitu ya. Marcel sudah bisa membedakan signifier dan signified. Tapi signified-nya kurang mencerminkan arti dari signifier-nya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya paham maksudnya Marcel. Oke, di gambar ini terlihat signified-nya adalah seorang wanita melihat ke kaca etalase dari merek Danny and George gitu ya. Kemudian signifier 2-nya kata Marcel ada wanita yang melihat ke produk di balik kaca. Nah, ini mungkin artinya adalah apa gitu ya dari signifier dan signified yang seperti itu. Oh, ada wanita yang sangat menginginkan produk yang ada di balik etalase kaca gitu ya. Keinginan kan kelihatan ya, dia pengen sampai apa ini bahasa Jawanya ngowoh ya. Mangap gitu ya, mulutnya menganga gitu ya, kayak hampir ngiler gitu ya. Ya, dia berarti apa? Kalau Marcel juga menjelaskan tentang ekspresi wajahnya di signified, ya Marcel bisa mengasumsikan bahwa nih cewek ini pengen banget nih sesuatu yang ada di balik etalase kacanya Danny and George ini. Nah, signified-nya, nah ini saya kurang tahu kenapa kok tiba-tiba ada kata diskon. Itu Nah, Bu, ini karena yang mungkin di gambar 1 ada kayak yang orangnya kan pertama nulis sale oh itu. ini sale ini Iya, ya. Oh iya ya, oke iya oke. Masal nangkepnya karena diskon jadi orangnya ngelirik terus ngelihat ada barang yang sangat menarik gitu. Oke, berarti ada signifier yang Marcel lupa jelaskan. Ya kan? Karena tiba-tiba ditarik jadi signify 2 padahal ini kan secara gamblang terlihat ya dan bisa dijelaskan di signifier 1. Ada tulisan sale. Nah, signified-nya apa? Oh, ada wanita yang melihat ke kaca etalase dari George, kemudian ingin membeli produk itu karena apa? Karena tulisannya sale alias diskon, gitu kan? Arti lengkapnya Marcel. Nah, itu berarti tanda yang detail itu memang harus dijelaskan di signifier, kemudian diartikan, disimpan dan disimpulkan. Nah, simpulannya itu kemudian menjadi signifier yang kedua. Berarti signified-nya adalah adanya diskon atau promosi diskon itu akhirnya membuat apa barang itu apa namanya orang-orang tuh jadi lebih tertarik untuk membeli gitu kan maksudnya Marcel gitu ya. Nah, makanya orang akan lebih tertarik akan satu produk yang berdiskon. Makanya Marcel mengambil teori sale promotion menurut Kotler. Serangkaian alat digunakan untuk mempersuasi pembeli akan suatu produk, di mana unsurnya salah satunya adalah potongan harga atau diskon. Mungkin Marcel kurang lengkap ya di sini, karena sales promotion ini itemnya macam-macam, jenisnya macam-macam. Kalau pengertiannya betul, gitu ya, serangkaian alat yang digunakan. Tapi alatnya apa? Contohnya diskon, potongan harga, kemudian apa namanya package, gitu ya. Jadi kalau beli satu mungkin harganya mahal, tapi kalau beli paketan itu dia akan lebih murah misalnya kayak gitu. Jadi yang dilakukan oleh Marcel ini teman-teman sudah paham gitu ya, Marcel sudah paham, tapi kurang detail. Harus sedetail itu Kak Bu? Iya, gitu ya. Karena apa? Karena kamu sudah men-screenshot. Ya kan? Karena kamu sudah men-screenshotnya gitu ya. Harus every picture yang kamu screenshot itu ya harus kamu deskripsikan ada apa saja di dalam sana, sehingga ketika kamu menarik signified menjadi signified 2 itu oh paham jadi konteks dari adegan ini kita paham gitu ya. Nah, ini mungkin masukan gitu ya buat Masa atau mungkin teman-teman juga yang mungkin hampir sama gitu ya dengan Masa. Saya lihat beberapa juga ada yang menggunakan signifier berupa medium shot dan lain sebagainya gitu ya. Nggak apa-apa, saya tidak melarang gitu. Tapi memang kalau kalian menggunakan teknik kamera itu memang ada teorinya teman-teman. Jadi signified-nya sudah ada. Kalau misalnya medium shot, terus low shot, high shot, sampai low lighting gitu ya, terus kemudian black and white lighting dan lain sebagainya itu sudah ada signified-nya, sudah ada artinya gitu ya. Nanti saya tunjukkan gitu ya kalau kita masih ada waktu. Gitu ya, good job buat Marcel. Berarti kalau dari Marcel sudah paham, cuman kurang detail ya, lebih detail. Kalau memang nanti mengambil topik atau metode penelitian semiotika, itu kuncinya cuma satu teman-teman, detail. Ya, karena unsur-unsur di dalam gambar atau yang sudah teman-teman pilih gitu ya, teks dalam tanda petik ya, teks itu kan nggak harus tulisannya, teks yang sudah teman-teman pilih untuk teman-teman artikan gitu ya, bedah itu ya harus sedetail itu ya.
good job buat Marcel, kita beralih masih ada waktu 15 menit. Ini punya Kiki juga ngambil. Guys, gak ada yang Genesis banget nih gitu ya. Tadi tuh saya banyak nemunya malah Confession of Shopaholic, ya udahlah nggak apa-apa, nggak wajib kan, kemarin kalian boleh milih ya. Kemudian kalau punya Kiki, adegan pertama, dia mengambil waktu BK, credit card-nya gagal terus gitu ya. Nah ini kalau Kiki signifier 1, ekspresi kasir yang terkesan merendahkan. Nah ini signifiernya Kiki ini sudah menjadi apa judgement gitu ya dari peneliti. Padahal sebenarnya signifier 1 tadi apa? Menjelaskan tentang every aspect of the picture gitu ya. Ada apa di dalam sana? Oh, ada 2 orang di dalam ruangan menghadap ke sebuah layar atau sebuah mesin gitu ya. Jadi seolah-olah kita masih belum tahu itu tuh apa gitu ya. Jadi kita mendeskripsikan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nah, yang Kiki lakukan itu di signifier 1 ini malah sudah ada judgement, oh itu kasir. Oh itu berarti pelanggan karena depannya kasir. Oh mereka ada di toko. Padahal terus kasirnya sifatnya merendahkan dari wajahnya gitu ya. Padahal signifier 1 belum menjelaskan itu. Bukan tempatnya untuk memberikan judgement. Kalau menurut saya signifier 1-nya Kiki ini justru malah sudah kesimpulan gitu kan. Sudah menjadi kesimpulan dari gambar itu. Padahal prosesnya bukan gitu ya, proses signifier bukan seperti ini. Paham ya teman-teman? Jadi Kiki salah menempatkan kategori gitu ya dari masing-masing tabel. Ya, signifier 1, dia bilang BK membeli selendang dan memberikan pembayaran berupa cash dan kartu kredit pada kasir. Apa bedanya kemudian sama yang signifier 1? Gitu ya? Ini kan dia menjelaskan jalan ceritanya. Padahal signifier 1 itu menjelaskan apa arti signifier 1. Kalau tadi saya menjelaskan, ada 2 orang berhadapan dalam satu ruangan, yang satu orang menghadap ke sebuah mesin, yang satu orang mengeluarkan sebuah kartu gitu ya. Terus signifier 1, itu adalah toko di mana ada seorang pelanggan yang mengeluarkan kartu untuk membayar ke bagian kasir. Baru kan gitu ya. Langsung artinya gitu ya. Kemudian itu berarti artinya apa? Tandanya apa? Sign yang menjadi signifier 2-nya apa? Berarti dalam membeli barang itu kita bisa tidak menggunakan cash atau tidak bisa menggunakan selain uang tunai, misalnya gitu. Karena tandanya hanya kartu kan. Nah, terus kemudian signifier 2. Kalau signifier 2 dari tanda bahwa ternyata kita kalau membeli barang itu nggak perlu pakai tunai loh, bisa menggunakan bentuk lain selain uang tunai, yaitu kartu. Ya kalau dari dari percakapannya ternyata kartunya itu adalah kartu kredit atau kredit card. Nah, berarti signifier 2 apa kira-kira teman-teman yang bisa menghasilkan mitos? Ada yang bisa menjawab? Kalau kredit card tuh berarti kita punya apa sih? Kalau kita habis gesek kredit card tuh kira terlilit apa sih? Utang, Bu, utang. Ngutang ya. Jadi mitosnya itu ada kaitannya dengan atau signifiernya adalah gaya hidup berhutang. Boleh nggak saya bilang gitu? Karena di filmnya dijelaskan itu credit card, not a debit card. Ya. Kalau debit kan kita bisa asumsikan itu uang tabungan. Gitu ya, atau uang gaji gitu ya. Tapi itu credit card. Yang mana kalau orang udah gesek credit card, berarti kita ngutang, membeli sesuatu dengan cara berhutang. Nah, itu berarti mitosnya. Nanti teman-teman bisa kaitkan dengan hutang, gitu ya. Perilaku konsumen yang ada kaitannya dengan debt, gitu ya, atau membayar dengan cara berhutang. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman cara berpikirnya, gitu ya, menarik sampai dengan mitosnya. Tuh teman-teman nggak setuju dengan enggak deh Bu, nggak ada kaitannya dengan hutang misalnya. Ini kaitannya dengan gaya hidup saja gitu ya, atau orang-orang yang punya kartu kredit itu berarti orang-orang yang kelas sosialnya menengah atas. Boleh. Ya, itu kan nanti tinggal teman-teman cari teorinya gitu ya, mengarah ke mitos yang teman-teman asumsikan gitu ya. Tapi cara menarik
pertandanya dari signifier 1, signified 1, terus kemudian sign yang hasil dari signifier 1, signified 1 menjadi signifier 2 ditambah dengan signified 2 yang mengarah kepada mitos, itu caranya sudah tentu. Hasil mitosnya itu dari teman-teman satu dengan yang lain bisa berbeda. Gitu ya. Makanya kemarin minggu lalu saya bilang, mitos apapun yang teman-teman temukan tidak ada yang salah. Karena kalau teman-teman sudah menariknya dengan benar, ya, itu berarti mitosnya adalah berasumsi dari apa yang teman-teman miliki, frame of reference dan field of view. Gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin untuk Kiki mungkin bisa mencoba lagi gitu ya, try again next time gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman. Ini kita bahas satu lagi, mungkin 9 menit. Oke. Naufal, punya Naufal. Nah, punya Naufal ini kotaknya dulu baru gambarnya. Oke, karena dia juga menjelaskan nih menit-menit awal melihat salah satu toko butik, nah berjalan pengaruh diskon. Oh ini ininya ya, mitosnya ya. Oke. Naufal bilang nih, signifier 1 penjaga toko meletakkan tulisan sale. Nah, kalau di Naufal, signifier 1-nya itu sudah sangat jelas gitu ya. Jadi ini harusnya diletakkan di signifier. Justru malah ini adalah menjabarkan adegan apa kondisinya ya. Jadi ada seseorang yang di dalam sebuah ruangan meletakkan tulisan di dekat jendela ya, di dekat jendela kaca, itu tulisan SALE ya, sale. Nah, signified-nya ada pegawai toko tersebut yang memberikan informasi dengan meletakkan sebuah papan tulisan sale yang menyatakan bahwa barang-barang yang ada di dalam itu sedang ada diskon. Ya, barang yang dijual sedang ada sale atau diskon. Ya, kemudian signifier 2, ada barang yang dijual dan mendapatkan potongan harga. Ya, berarti apa nih gitu ya? Berarti untuk menarik pelanggan ternyata salah satu tekniknya adalah untuk dengan cara memberikan informasi potongan harga. Nah, ini hampir sama gitu ya dengan Marcel gitu ya. Nah, ternyata diskon produk itu bisa meningkatkan daya tarik pembeli gitu ya. Untuk Naufal sama ya kayak Marcel, jadi kurang detail. Signifier satunya juga sudah sangat judgmental gitu ya. Ini harusnya signifiernya lebih ke kondisi gitu ya. Di dalam gambar itu ada situasi apa ya. Itu ada lagi Ninyoman Ayu. Nyoman Confession of Shopaholic juga, dia juga melihat tentang sale ini. Nah, kalau Nyoman malah lebih detail ya. Jadi gambar 1, kaca bening luar sebuah toko bernuansa hitam dan emas, tulisan sale berbahan kayu. Dalam ruangan bernuansa putih, emas, dan silver. Dalam ruangan terdapat bahan kasir. Ya, signified satunya, nama toko, tagline, papan, dan sale, kaki manekin. Ini malah masih sangat general ya, signified-nya masih sangat bersifat signifier 1, masih terlalu general gitu ya. Artinya apa dong gitu ya? Kaca bening luar sebuah toko bernuansa emas ini artinya apa gitu ya? Warna emas ini identik dengan apa? Kalau toko yang warnanya emas ini identiknya apa gitu ya? Signified-nya ini yang malah kurang menjelaskan gitu ya arti dari signifier-nya. Ya masih melis, dia masih melakukan list gitu ya, di dalam situ ada apa aja gitu ya. Jadi beberapa teman-teman ada yang masih kebalik-balik gitu ya dalam signifier dan signifier. Itu untuk nyaman gitu ya. Kemudian terakhir ada Priscil signifiernya manekin toko yang hidup dan bicara pada Rebecca mulai rekomendasikan shawl hijau dan berkata bahwa shawl hijau itu akan membuat Rebecca terlihat lebih cantik dan percaya diri. Signified. Nah, ini malah nggak ada bedanya gitu ya, signifier sama signified-nya. Ya, jadi signifier-nya ini malah menceritakan jalan ceritanya, signified-nya ini ya menceritakan jalan ceritanya, belum menjelaskan komponen apa saja sih yang ada di dalam gambar yang kamu sudah screenshot ini loh. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi beberapa dari teman-teman sudah ada yang oke, cuman kebalik-balik, yang sudah memahami gitu ya bagaimana caranya memasukkan dari masing-masing signifier 1 menjadi signifier 2 dan signifier 2 menjadi mitos. Sudah bagus teman-teman gitu ya. Tapi itu tadi gitu ya, kalau teman-teman sudah tahu gitu ya, sudah paham bagaimana
cara kerja dari masing-masing kotaknya. Ini yang memasukkan kotak duluan siapa? Oh, ini. Jadi teman-teman sudah tahu gitu ya bagaimana cara apa unsur yang dimasukkan ke dalam kotak. Hasil akhir atau mitos yang keluar itu tidak signifikan gitu ya, karena kualitatif itu tidak masalah benar atau salah gitu ya di hasil akhirnya, tetapi masalahnya adalah apa nih gitu ya yang kalian bisa asumsikan gitu ya dari sebuah gambar yang teman-teman yang analisis gitu ya sebetulnya dengan tools dari masing-masing metode. Kalau kemarin teman-teman, Bu ini kayaknya kalau yang mitos ini saya pusing deh Bu, gampangan signified-nya South Shore aja. Boleh gitu ya teman-teman, kan lebih mudah karena hanya satu kali gitu ya. Atau mungkin punyanya pills aja deh yang icon index symbol gitu ya, lebih mudah dipahami, monggo silahkan. Tapi cara kerjanya sama. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memahami, oh signified itu artinya apa, teman-teman sudah selesai gitu ya memahami itu, nanti kesimpulan representasi yang keluar itu nanti teman-teman bisa buktikan dengan teori. Nah, kayak tadi gitu ya, oh kalau mitos berbelanja dapat meningkatkan perasaan gembira, oh benar, ternyata ada nih dari Park et al. Gitu ya, menjelaskan kalau memang ketika berbelanja itu memunculkan sebuah energi positif. Salah satu energi positif kan bahagia ya, bahagia, semangat, puas. Itu the beauty of penelitian semiotika, teman-teman. Makanya saya dan juga beberapa dosen gitu ya, kalau memang pengen mencari representasi dari sebuah peristiwa, sebuah produk media, itu memang yang paling memuaskan gitu ya hasilnya itu adalah dengan menggunakan semiotika. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari memang teks yang sudah kita analisis. Nah, ada pertanyaan dulu untuk tugas yang sudah dibahas. Ya, untuk yang belum saya bahas, nanti ditunggu nilainya aja gitu ya. Tapi teman-teman masih punya kesempatan untuk memperbaiki atau menambah AFL kalian dengan on-cam setiap sisa pertemuan kita udah tinggal minggu ini sama minggu depan. Jadi minggu depan saya akan menjelaskan tentang UAS, dan ada satu materi, satu metode lagi namanya case study. Seperti apa case study kita akan bahas minggu depan. Ada pertanyaan dulu untuk metode semiotika Barthes. Oke, aman ya. Kalau gitu kita hari ini akan masuk ke metode selanjutnya, di mana nanti juga akan ada challenge yang memang saya gunakan untuk teman-teman bisa presensi gitu ya hari ini. Oke, sebentar. Oke, hari ini materi saya adalah harusnya yang membawakan adalah Bu Luisa. Tapi Bu Luisa harus membantu teman-teman untuk setting Vcom Week. Jadi beliau menitipkan materinya kepada saya gitu ya, supaya bisa lancar ya acara Vcom Week hari kelima. Hari ini ya lomba newscasting ya di lab kita, teman-teman yang sudah menjadi finalis bakal datang kan ke lab kita, jadi butuh persiapan yang matang. Ya, hari ini kita membahas tentang metode analisis resepsi gitu ya, penerimaan dari siapa. Nah, kalau yang semiotika itu kan produk media kita artikan gitu ya, kita yang sudah menonton atau mengkonsumsi produk media, kita mengartikan sendiri gitu ya, kita sebagai peneliti punya hak gitu ya untuk mengkaji produk media ini kira-kira menceritakan atau menyentil gitu ya pihak siapa sih gitu ya, merepresentasikan budaya apa sih, merepresentasikan golongan apa sih gitu ya. Itu adalah yang kemarin kita sudah belajar gitu ya, tentang semiotika. Kalau analisis resepsi ini berarti bukan lagi peneliti yang mengartikan produk media, tetapi khalayak atau audiensnya. Nah, seperti apa ya kita akan bahas dari awal. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah lihat gambar ini ya, mungkin di zamannya mata kuliah printed digital mungkin, atau mungkin di kreatif inovatif ya, kuliah-kuliah awal, atau mungkin di ICC atau communication theory ya, awal-awal gitu ya. Kalau dulu kan, kalau sekarang ada yang namanya meme ya, meme itu ya, yang
untuk menyindir kebijakan-kebijakan pemerintah atau peristiwa-peristiwa apapun yang istilahnya mau disindir atau memberikan satir gitu ya, itu adalah meme. Kalau dulu itu masih menggunakan karikatur ya, sampai sekarang masih hidup ya karikatur itu. Nah, di sini ada karikatur di mana itu ada TV box ya, zaman dulu TV masih box gitu, terus tulisannya adalah media. Nah, jadi nggak cuma spesifik di TV doang, tetapi juga media secara keseluruhan gitu ya. Di situ ada punya tangan tiba-tiba, dan dia istilahnya bahwa saya dok, kita yang nonton media itu kayak disuapin. Namanya bayi kalau disuapin kan ayo dia nggak dia nggak mikir gitu ya itu isinya apa, kandungan makanannya apa aja gitu, dia manut ya, nurut sama yang nyuapin, ayo ya. Nah, ya dia nggak akan no question asked gitu kan, nggak akan bertanya apapun gitu. Dia nggak tanya itu makanan apa, terus kandungannya apa, halal apa enggak gitu ya. Jadi dia menerima gitu ya apa yang diberikan di dalam media. Padahal kalau nanti kita belajar tentang reception analysis, kenyataannya adalah tidak seperti ini. Ya, audience analysis dasar penelitiannya adalah paradigma konstruktivis gitu ya, yang disebutkan dengan riset kalayak metode survei. Kalau teman-teman kemarin belajar kuantitatif ya, kan paradigmanya adalah positivis gitu ya. Kalau teman-teman nanya gitu, apakah kamu melihat berita ini? Ya. Apakah kamu suka? Ya, tidak, ya tidak. Pertanyaannya hanya seputar level atau tingkatan gitu ya. Seberapa besar kamu memahami materinya Bu Amanda. Level 5 itu paham banget, terus level 4 itu paham. Nah, level 3 itu biasa, level 2 itu nggak paham, yang 1 itu sangat-sangat nggak paham gitu ya. Nol putul gitu ya. Jadi level. Kalau audience analysis, reception analysis itu paradigmanya adalah konstruktivis. Ya, bahwa pengguna media sebagai refleksi dari sejumlah konteks sosiokultural yang pemaknaan pada produk budaya dan pengalaman. Maksudnya adalah kita sebagai pengguna media itu punya konteks sosiokultural, jadi punya konteks sosial budaya kita sendiri yang kita gunakan untuk memaknai produk budaya dan pengalaman yang ada di media. Nah, maka dari itu, individu pengguna media dilihat sebagai active producer of meaning, bukan sekedar sebagai consumers media meaning. Jadi bukan kita yang harus menyetujui gitu ya, atau kita pasti punya meaning atau punya pemaknaan yang sama dengan apa yang kita tonton atau maksud dari media itu ditampilkan, tapi kita adalah sebagai active producer of meaning. Kita adalah produsernya dari makna kita sendiri. Jadi ketika kita menonton produk media, kita boleh punya pemaknaan kita sendiri. Nggak manut dengan apa yang kita lihat di medianya. Bisa jadi berbeda gitu ya dengan pemaknaan yang ada di medianya. Bicara tentang apa yang dilakukan audiens terhadap media, bukan apa yang dilakukan media terhadap audiens. Jadi bagaimana perilaku kita pada media yang kita tonton. Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju kenapa, nggak setuju kenapa, tengah-tengah gimana? Jadi bukan bagaimana media memperlakukan kita. Nggak bisa, karena kita adalah active producer of media. Meneliti penerimaan penggunaan dampak media terhadap khalayak. Jadi audience analysis, ya, reception analysis ini adalah tujuannya untuk melihat bagaimana seorang audiens itu menerima, menggunakan, dan efek tontonan media terhadap khalayak itu. Nah, siapa pencetus ya audience reception ini? Ada bapak namanya Stuart Hall. Mungkin teman-teman juga sering temui ya, apalagi di kelas FGD kemarin gitu ya, di communication theories. Nah, bapak Stuart Hall ini pencetus apa namanya istilah ya, namanya encoding decoding. Ini juga sudah dibahas gitu ya di kelas ICC, dibahas, kelas communication theory juga dibahas gitu ya. Apa sih encoding? Encoding is the sending of message so that another person can understand it. Encoding itu adalah pembuatan pesan yang bertujuan untuk membuat audiensnya atau penerima pesannya itu paham ya tentang pesan tersebut.
Gimana caranya paham? Harus ada shared rules or symbol. Harus ada tanda yang disepakati, gitu ya, atau aturan yang disepakati tentang tentang aturan-aturan ataupun tanda. Ya, jadi kalau misalnya kemarin teman-teman melihat ada bendera merah putih berkibar gitu ya. Oh ya berarti teman-teman paham ya, sudah memahami oh bendera Indonesia itu merah putih. Satu orang Indonesia sepakat, nggak ada yang nggak sepakat. Ya, ketika ada tayangan bendera merah putih berkibar, kemudian ada intro, kita semua sepakat. Oh oke, benderanya itu adalah bendera Indonesia. Kemudian intro lagu itu adalah intro lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita sepakat. Kemudian mungkin ada kesepakatan lain. Oh, ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, kita harus berdiri dengan posisi sempurna, gitu ya. Atau misalnya kalau itu memang konteksnya adalah upacara, ya kita dan ada pengibaran bendera, ya kita sudah harus hormat, gitu ya. Jadi ada aturan ataupun tanda-tanda yang memang disepakati, ya, yang kemudian akhirnya the sender to think of his over audience and how will they interpret the message. Makanya orang yang mengirimkan pesan itu harapannya adalah audiensnya itu bisa menginterpretasikan pesan tersebut. Nah, during the production of the message, the sender uses verbal cues, sign, and body language that he or she believes the person or group receiving the message will understand. Jadi, yang dikirimkan bentuknya apa? Semua hal yang ada di ilmu komunikasi, ya, verbal bisa, non-verbal bisa, tanda, body language, ekspresi, gitu ya, semua. Ya, semua unsur-unsur dalam komunikasi itu yang dikirim. Ya. Nah, sebaliknya gitu ya, orang yang menerima pesan gitu ya, atau proses penerimaan pesan itu namanya decoding. Ya, the decoding of a message is defined as how effectively someone can receive and understand a message. Ya, jadi proses decoding yang penting itu adalah bagaimana caranya supaya orang yang menerima pesan itu bisa menerima dulu dan memahami. Karena ingat, kalau di ilmu komunikasi ada yang namanya noise. Ya, ketika sebuah pesan itu dikirim, ketika sebelum nyampe ke penerima itu di tengah-tengah pasti ada noise-nya. Ya. Makanya decoding yang sempurna itu adalah bagaimana supaya pesan tersebut itu bisa sampai dulu, baru diterima. Nah, menurut Hall, decoding was the most important part of the process. There is never solely one received message. As a result, the audience must add meaning and rebuild or recreate the message. Jadi, nggak pernah ada satu makna yang sama persis. Pasti akan ada tambahan. Ya, the audience must add meaning. Pasti akan ada tambahan dari orang-orang yang menerima pesan tersebut. Nah, bingung Bu, haru-haru, Esther. Oke. Kecepatan. Nah, ini teman-teman, sendernya satu nih, ya, encoding, ya. Kemudian tadi yang seperti saya bilang, jangan lupa, ya, selalu ada namanya noise, gitu ya, ketika dikirim. Nah, noise itu berupa apa sih? Nggak cuman sekedar statis, gitu ya, tiba-tiba terpotong atau sinyalnya jelek, gitu ya. Tapi juga ada frame of reference dan field of experience yang kaitannya dengan apa? Ada physical context, ada background edukasi, education background, gender, beda etika, beda peran dalam society, beda budaya, itu juga noise. Yang kemudian ketika encoding itu nyampe, gitu ya, apa pesan itu nyampe ke receiver, di decode, ya, mengalami proses decoding, itu bisa added meaning. Ya, ada makna yang bertambah dari situ, gitu ya. Makanya ketika tadi saya bilang kalau ada tampilan merah putih, ya, terus kemudian sudah ada suara, masing-masing mungkin ada yang ya woles gitu ya, duduk aja deh, tapi ada langsung udah tegap. Nah, karena dia mungkin cultural background-nya sudah seperti itu, gitu ya, atau pengalamannya ketika lagu itu sudah berkumandang dia udah posisi sempurna, gitu ya. Itu adalah perbedaan atau noise yang terjadi yang mengakibatkan decoding dari masing-masing orang yang menerima pesan tersebut itu bisa berbeda.
sama sih, kita sama punya makna yang sama. Oh iya, itu bendera Indonesia, lagu Indonesia Raya. Tapi efek yang ditimbulkan dari encoding itu ke kita yang mendecoding itu bisa beda-beda. Gitu ya, encoding dan decoding gampang lah kalau spot hole ini. Nah, kemudian apa dong gitu ya noise yang lain gitu ya yang bisa istilahnya membuat proses decoding itu bisa berbeda. Nah, ini ada kaitannya dengan history and culture. Jadi ya, penerimaan audiens ini pasti ada pembeda dalam konteks historis dan kultural tadi. Kita punya latar belakang asal muasal gitu ya, background yang berbeda, budaya yang berbeda, kita pasti juga punya pemaknaan yang berbeda gitu ya, atau meaning yang berbeda gitu ya, dengan orang-orang yang memang punya historis dan culture yang berbeda dari kita. Kemudian bagaimana habit kita mengkonsumsi media atau media uses. Penerimaan audiens terhadap media berkaitan dengan bagaimana media tersebut digunakan oleh audiens gitu ya. Cara kita menggunakan media apa yang kita lebih suka gunakan itu ya punya akhirnya membuat kita akhirnya berbeda gitu ya. Ketika kita mendecode produk-produk media. Ya, ini teman-teman sudah tidak pernah mendengarkan radio. Teman-teman lebih senang mendengarkan Spotify karena sangat mudah untuk teman-teman kontrol gitu ya, sangat customize. Teman-teman bisa milih satu playlist seharian ini aku mau dengerin lagunya ini teman-teman udah custom sendiri. Sedangkan ada orang yang lebih suka dengerin radio yang so random gitu ya, lagu-lagunya info-info so random tapi dia enjoy gitu ya. Bagaimana kita menggunakan media dalam mengkonsumsi produk yang sama, lagu, song. Nah, itu juga akhirnya berpengaruh gitu ya, punya pengaruh ketika kita mendecode sesuatu. Nah, yang terakhir adalah gaya hidup ya, bagaimana pemaknaan audiens terhadap sebuah teks media ditentukan oleh minat, pola pikir, gaya hidup dan lingkungan sosial mereka. Ya, ketika saya bilang saya cerita tentang penelitian saya tentang superhero kulit hitam, ada yang apa sih nggak paham superhero ya sudah lah Bu gitu-gitu aja gitu ya. Ya ada yang excited. Iya ya Bu, kenapa ya bisa kayak gitu? Lifestyle, minat gitu ya. Makanya kalau teman-teman besok meneliti sesuatu, paling tidak kalian harus punya minat pada apa yang kalian teliti. Kalau nggak kelar skripsinya. Sepintar apapun kalian, kalau kalian nggak punya minat terhadap apa yang kalian teliti, nggak kelar skripsinya. Karena kalian tidak akan punya keinginan untuk memahami. Ya, pastikan kalian mencari tahu apa yang kalian minat. Itu ya, lifestyle. Next. Nah, ketika teman-teman melakukan analisis audiens, akan ada 3 kategori yang harus dicari ketika teman-teman mencari tahu bagaimana audiens mendecode pesan. Audiens ketika sudah mengkonsumsi produk media akan berada di 3 kategori ini. Yang pertama dominan, yang kedua negotiated, yang ketiga adalah oppositional. Ya, jadi ketika kita sebagai audiens melihat sebuah produk media, kita harus memilih atau kita akan secara tidak sadar gitu ya memilih 3 kategori ini, salah satu dari 3 kategori ini, dominant, negotiated, oppositional. Kalau dari gambar teman-teman kayaknya sudah bisa istilahnya memaknai gitu ya, ini kalau yang dominan apa, negotiated apa, oppositional apa. Kita lihat, kalau seorang audiens itu dinyatakan sebagai dominan, artinya komunikan atau khalayak punya pemahaman yang sama dengan komunikator ya, atau produsen dari teks tersebut. Ya, oh aku setuju. Ya memang seperti itulah adanya. Ya, audiens mendikut atau memaknai teks sesuai dengan makna yang dimaksud komunikan atau media. Ya, kalau teman-teman tadi melihat gitu ya, ibu-ibu pada belanja gitu ya, tadi yang di contohnya si Vina ya di awal gitu ya, oh ya memang ibu-ibu yang identik belanja itu pasti ibu-ibu kok gitu kan ya, makanya kan yang ada di toko itu pasti cewek-cewek gitu kan, yang identik sama kegiatan belanja adalah perempuan, betul gitu ya, betul kan ya. Kemudian yang kedua adalah negosiasi.
khalayak atau audiens menyelaraskan dengan posisi dominan, tapi membuat aturannya sendiri. Mereka menerima sebagian teks namun bernegosiasi atas sebagian lainnya. Oh, betul. Betul memang yang memang paling banyak direpresentasikan kalau ada kaitan dengan shopping memang perempuan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan laki-laki ya bisa shopping. Tapi ya nggak kelihatan di kamera aja. Ya, tapi memang benar sih, memang yang paling banyak kalau misalnya kegiatan shopping itu ya pasti ibu-ibu, cewek-cewek, gitu ya negosiasi. Dia setuju, tapi dia punya pendapat lain. Ya, dia menyetujui, dia nggak menolak gagasan itu, tapi dia punya gagasan lainnya. Kalau oposisi, audiens menolak makna yang dipreferensikan oleh teks media secara ekstrim. Jadi benar-benar kayak saya tadi gitu ya, kenapa ya harus cewek sih? Itu kan tokonya toko cewek. Coba kalian lihat di toko sport, pas banyak cowoknya. Nggak setuju saya. Ya, benar-benar oposisi. Enggak. Shopping itu ya cowok. Tergantung tokonya. Ya. Tapi enggak cewek. Cowok yang sekarang tuh hobi shopping itu cowok. Ya, jadi benar-benar kita berada di sana oposisi dari apa yang sudah dia lihat, gitu ya. Itu adalah oposisi. Nah, itu kita secara tidak sadar kita akan punya 3 hal ini, gitu ya, ketika kita mengkonsumsi sebuah media, gitu, teks, gitu ya. Apalagi kalau teman-teman lihat tentang pemberitaan sekarang, gitu ya. Itu teman-teman sudah yang apa sih orang ini, gitu ya, atau apa sih tulisannya ini kok gini banget, gitu ya. Jadi kita pasti akan punya posisi itu sebagai audiens ya, sebagai konsumen dari sebuah konten media. Ya, makanya kenapa kok ada YouTubers yang disukai, ada yang dibenci gitu ya, karena kita punya posisi ini gitu ya. Kita menempatkan diri kita, salah satunya adalah dengan memilih ini. Ya, ketika mengkonsumsi media. Nah, inilah yang akan kita cari ketika kita melihat apakah atau bagaimana resepsi khalayak pada produk media apa gitu ya. Kita akan mencari tahu lebih banyak yang mana ya, lebih banyak yang hegemoni, negosiasi atau oposisi. Mengapa kok mereka memilih dominan? Kenapa kok mereka setuju terhadap produk media? Kenapa kok mereka masih punya pemikirannya sendiri? Kenapa mereka kok oposisi? Ya, itu yang teman-teman akan cari. Terus, tapi gimana ya Bu cara nyarinya? Kalau survei kan tadi katanya kuanti ya Bu, yang nggak boleh menanyakan sampai dengan bagaimana posisi mereka, gitu ya, hanya level ya dan tidak, gitu ya. Terus gimana caranya kita tahu apakah apa yang diterima oleh khalayak itu telah apa yang disampaikan oleh produsen media itu telah sampai, gitu ya. Jadi kan kita menyetujui bahwa resepsi audiens itu adalah proses menerima dan memahami pesan. Ya, jadi apakah komunikan itu benar-benar menerima pesan tersebut? Kalau pesan tersebut itu sudah diterima, sesuai nggak sih sama harapannya produsen media tadi, konten media? Ya, itu tadi ya posisinya. Kemudian bagaimana posisi khalayak setelah menerima konten itu? Nah, caranya adalah pengambilan datanya menggunakan FGD. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya kalau Bu Monica akhir-akhir atau tengah-tengah semester, teman-teman ada yang mau ikut FGD gitu ya. Itu adalah proses Bu Monica melakukan audience reception terhadap bukan produk media tetapi produk pengajaran dosen gitu ya. Nah, FGD itu memang teknik pengambilan data yang mengumpulkan sejumlah komunikan untuk menjawab dan berdiskusi mengenai beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pencari data itu tadi, gitu ya. Apa yang harus ditanyakan, ajukan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang hendak kita ukur atau kita cari tahu. Jadi fokus group discussion ini, ya kita mengumpulkan orang gitu ya yang memang punya background, itu nanti ya, yang memang memiliki pengalaman dalam mengkonsumsi sesuatu gitu ya, contohnya. Nah, ini kita ngomongin soal produk media. Kalau misalnya nanti teman-teman meneliti tentang film penerimaan khalayak pada film Confession of Shopaholic, ya, oke, berarti ya harus teman-teman cari orang-orang yang sudah nonton.
kalau nggak nonton ya nggak relate gitu kan, nggak bisa kita tanyain gitu kan. Memang harus mencari yang paling tidak sama gitu ya, sudah mengkonsumsi apa yang sudah teman-teman yang memang teman-teman cari tahu. Nah, kriteria orang-orang yang kita FGD. Nah, yang pertama adalah sesuai dengan tujuan penelitian itu tadi. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana resepsi audiens pada film Confession of Shopaholic, ya yang sesuai dengan tujuan penelitian, minimal dia sudah tahu, sudah pernah nonton Confession of Shopaholic. Tujuannya kan tercapai ya, at least. Kemudian yang kedua, ciri dari orang-orang yang sudah pernah nonton causal behavior itu adalah harus heterogen, ya, jenis kelaminnya berbeda-beda, usianya mungkin rentang usianya berbeda, atau mungkin karena itu kita ngomongin soal Confession of Shopaholic ya, itu kita cerita tentang gaya hidup, consumerism misalnya, kemudian juga bisa mencari orang-orang yang memang punya gaya hidup yang paling tidak sama atau justru berbeda 180 derajat dari Rebecca misalnya, yang bahkan kredit card aja nggak punya misalnya. Terus juga lingkungan sosial, Rebecca mungkin ya menengah lah ya, dia sebenarnya nggak tajir ya, tapi kalau misalnya teman-teman mencari tahu apakah benar orang-orang menengah atas itu juga relate gitu ya dengan apa yang dialami oleh Rebecca, itu teman-teman juga bisa mencari gitu ya kriteria narasumber yang dari lingkungan sosial yang berbeda, mulai dari yang menengah bawah, menengah sampai atas, dikumpulkan menjadi satu forum. Itu akan menarik ya jawabannya ya, pertanyaannya akan sama tapi jawabannya akan berbeda karena bagaimana mereka nanti akan menceritakan pengalamannya dia menonton itu akan berbeda gitu ya, karena mereka berasal dari background yang berbeda. Jadi kata kunci kriteria FGD atau kriteria informan, FGD adalah heterogen, ya, beraneka macam backgroundnya sesuai dengan tujuan. Nah, kemudian kita akan langsung ke contoh ya, kita akan membuat pertanyaan yang namanya, Bu kalau tanya itu berarti terserah kita ya. Nah, oh tidak semudah itu Ferguson, semua hal yang ada di penelitian harus bersumber pada teori. Jadi kalau kemarin teman-teman menurunkan dari teorinya semiotika Barthe menjadi saya dan lain-lain itu sangat teori, membuat pertanyaan untuk ditanyakan itu juga berasal dari teori. Nah, kita belajar contohnya ya. Karena tidak banyak yang mengambil the Genesis kemarin ya untuk tugas AFL 2-nya. Kita akan coba ya membuat analisis resepsi. Jadi pada teman-teman ya, jadi ini saya nih yang melakukan. Target saya adalah teman-teman kelas consumer behavior. Karena teman-teman consumer behavior ini sudah menonton the Genesis dan sudah belajar tentang perilaku konsumen. Ya kan? Teman-teman sudah belajar kan? Oke, saya asumsikan teman-teman sudah belajar ya. Jadi, saya akan mencoba melakukan resepsi analisis pada mahasiswa kelas consumer behavior mengenai proses konsumen dalam memutuskan pembelian pada film Genesis. Ya, siap ya. Nah, saya pakai teori ini. AFL 1 sama UTS kemarin beberapa teman-teman ada yang sudah membaca tentang teori ini, consumer decision making process. Kalau orang mau membeli sesuatu itu ternyata ada prosesnya loh. Proses yang pertama, need recognition. Orang itu pertama mencari tahu dulu, memahami dulu apa sih masalah yang aku punya sehingga aku butuh solusi apa. Nah, dari solusi itu kemudian saya melakukan information research. Oh oke, aku ada acara Natalan, disuruh pakai baju merah atau hijau. Tapi di lemariku nggak ada baju warna merah atau hijau. Makanya saya melakukan information research. Oke, saya sudah nyari nih di lemari saya fix, nggak ada baju warna merah atau hijau. Oke, berarti aku harus nyari, aku harus beli. Beli di mana ya toko baju yang ada warna merah atau warna hijau? Ya, kemudian alternative evaluation. Aku perlu beli kah? Atau aku bisa minjem temanku aja ya? Tanya nih sama teman yang lain. Sylvie punya baju merah atau hijau nggak? Oh nggak punya, aku punyanya merah muda. Oh ya udah nggak bisa. Udah wis ya udah. Ya.
udah harus fix beli aja deh gitu ya, misalnya harus beli aja fix beli. Nah, akhirnya saya melakukan pembelian. Tadi kan sudah information research, oke, baju yang ada warna merah sama hijau H&M, udah H&M itu segala warna ada lah, udah ke sana gitu ya, sana melakukan pembelian, oh yang merah lebih bagus daripada hijau, ya udah aku beli yang merah nih. Nah, setelah melakukan pembelian, ada yang namanya post purchase behavior, consumer turning into advocate for brand. Ih, bahannya adem ya, gitu ya, ketika kumpul sama ini aku beli lo kemarin di acara bahannya adem, beli deh lagi diskon, ya ampun sis, sampai kartu kredit BCA ada diskon pasti lumayan gitu ya. Post purchase behavior, gitu ya. Kita memberikan review pada baju itu, atau yang paling tinggi ada kita memberikan kita mengajak orang lain untuk membeli gitu ya, melakukan post purchase behavior. Nah, teori ini yang saya pakai ya untuk menginterview atau melakukan FGD tentang apa tadi? Bagaimana mahasiswa consumer behavior ini memahami proses konsumen dalam mengambil keputusan pembelian di film The Genesis. Kita buat pertanyaannya ya, dari teorinya consumer decision making process. Nah, ada nanti yang namanya panduan wawancara. Nanti sudah ada di film, saya akan jelaskan ya. Kalau di FGD, panduan wawancaranya nanti bentuknya kayak skrip, teman-teman. Jadi benar-benar sudah ada kayak selamat pagi, nama saya Amanda. Siang hari ini saya akan melakukan fokus discussion dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana teman-teman mahasiswa consumer behavior memahami tentang perilaku konsumen dalam memutuskan membeli produk yang ada di film Genesis. Nah, aturan dari FGD ini benar-benar ada skripnya, teman-teman. Nanti saya bukakan ya. Contohnya sudah ada di dalam juga. Nah, FGD selalu punya yang namanya panduan wawancara. Nah, kemudian apa hal-hal atau bagaimana kita menurunkan dari teori ke pertanyaan? Ini juga nanti akan jadi challenge-nya teman-teman ya untuk syarat presensi. Nah, tadi kan ada proses ya, ada tahapan dalam consumer decision making. Yang pertama need recognition, information research, yang kedua alternate evaluation, kemudian purchasing decision, dan yang terakhir adalah post purchase behavior. Dari teori ini kemudian teman-teman turunkan menjadi pertanyaan. Ya ampun Bu, diturunkan lagi. Kalau yang kemarin jadi pernyataan, sekarang jadi pertanyaan gitu ya. Sama ini teman-teman kayak kuantitatif kemarin, cuman bedanya kalau proses kalian menggali jawaban yang sifatnya adalah untuk mengetahui pemahaman kalayak, pertanyaannya tidak boleh hanya berhenti di apa, tetapi harus sampai ke mengapa dan bagaimana. Ya, pertanyaannya boleh lebih dari satu, masing-masing teori. Nah, ini saya beri contoh, ada yang dua, ada yang satu. Nggak harus kayak kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kemarin kan kalau semua pernyataannya 5 ya 5 teorinya gitu ya. Kalau kualitatif, pertanyaan kunci itu kalian tulis dulu. Kalian boleh mengajukan pertanyaan konfirmasi yang mengkonfirmasi jawaban dari narasumber kalian. Nah, yang saya tulis di sini adalah pertanyaan kuncinya, ya, yang merupakan turunan dari teori. Nah, kita lihat need recognition ya. Tadi proses pertama dalam consumer decision making adalah kita cari tahu dulu, kita sebagai konsumen cari tahu dulu masalah apa yang mereka punyai dan bagaimana solusinya. Di film The Genesis, teman-teman yang sudah nonton The Genesis, nah saya tanya gitu ya, saat melihat film The Genesis, menurut kalian apa sih masalah dan kebutuhan warga di sekitar rumah keluarganya Jones? Nah, sesuai sama teorinya ya, understanding problem and needing solution. Jadi apa ya sebenarnya? Nah, setelah saya tanya tentang apa, saya kemudian akan tanyakan bagaimana ya proses orang-orang di sekitar rumah keluarga John itu menyadari tentang masalah dan kebutuhan mereka. Nah, jadi tidak boleh hanya berhenti di apa saja. Nah, saja konfirmasi bagaimana proses. Nah, kita ke teori information research. Nah, setelah orang sudah tahu masalahnya apa, bagaimana proses mencari
dia punya masalah apa, kita ke information research. Saya akan tanya ke teman-teman, oke, mereka sudah paham nih berarti ya masalahnya apa, caranya mereka menyadari mereka punya masalah itu dan memecahkan masalah. Terus bagaimana ya proses warga di sekitar keluarga Jones ini mencari informasi tentang produk yang menjawab masalah dan kebutuhan mereka? Ya, information research sesuai gitu ya sama teorinya. Kemudian next, alternative evaluation. Dalam film The Joneses, apakah warga di sekitar keluarga Jones menggunakan produk selain yang digunakan oleh keluarga Jones? Bisa ditambahkan lagi nggak ini pertanyaan ini? Kalau teman-teman saya tanya, pertanyaan ini bisa ditambahkan apa ya? Karena masih tanyainnya apakah warga di sekitar keluarga Jones menggunakan produk selain digunakan oleh keluarga Jones? Jawabannya bisa ya dan tidak saja. Jadi harus ditanyakan pertanyaan konfirmasi. Bagaimana warga menggunakan produk tersebut? Ya nggak? Ya, jadi tidak boleh berhenti hanya di apa. Nah, ini adalah di purchase decision. Sudah tahu nih gitu ya bahwa ada produk lain yang mereka gunakan atau enggak dan kayaknya atau mereka semuanya menggunakan produk Jones tapi punya cadangan gitu ya. Oke. Kalau begitu apa kemudian pertimbangan warga di sekitar keluarga Jones pada saat memutuskan membeli atau memakai produk yang digunakan atau disarankan oleh keluarga Jones? Nah, teman-teman kalau saya tanyain gini pasti sudah punya ini ya jawaban di kepala ya, mengingat-ingat jalan ceritanya keluarga Jones gitu ya. Kalau teman-teman ingat warga di sekitar warga-warga yang sebelum keluarga Jones jatuh ini kan mereka sudah punya gaya hidupnya sendiri ya, sudah punya barang-barang yang mereka gunakan sendiri gitu ya. Apalagi ada istri atau pasangan suami istri yang mengunjungi mereka pertama kali itu justru malah punya brandnya sendiri gitu kan. Nah dia punya outlet produk. Jadi sebelum keluarga Jones datang, mereka sudah punya produk-produk yang mereka biasa gunakan. Pagi bapak-bapak yang main golf itu ya sudah punya produk yang digunakan. Kemudian keluarga Jones datang gitu ya dengan pengaruhnya gitu ya. Kemudian membuat perubahan dalam bagaimana warga di sekitar itu mengkonsumsi produk. Ya. Nah, maka dari itu saya pengen tahu gitu ya, setelah keluarga Jones ini datang, bagaimana sih perubahannya dalam prosesnya yaitu consumer decision making. Ya, sampai ke purchase decision. Kemudian post purchase behavior. Bagaimana respon warga di sekitar keluarga Jones setelah menggunakan produk yang disarankan oleh keluarga Jones? Ini teman-teman ingat nggak pegawai salon yang deketin istrinya si Jones itu kan datang ke salon terus kamu cantik deh, aku nggak pakai make up nih, udah lelah gara-gara pindahan. Iya kalau kamu cantik kayak gitu aku mau tahu dong skincaremu apa gitu kan. Terus akhirnya kan dia ngasih saran kan, lu aku pakai produk ini. Terus kemudian pegawai salonnya itu memakai semua produk itu di salonnya kan, yang pada akhirnya dia merekomendasikan ke pengunjung salon yang lain. Ada ya adegan itu kalau teman-teman ingat. Nah itu loh teman-teman yang pengen saya cari tahu. Apakah persepsi teman-teman itu sama dengan pembuat atau produser dari film tersebut? Paham nggak sih gitu ya khalayak film itu tentang pesan yang disampaikan oleh pembuat film, atau justru malah teman-teman nih sebagai khalayak punya makna kalian sendiri dalam memahami peristiwa yang ada kaitannya dengan topiknya adalah consumer decision making. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Pusing ya. Tuh, Adela lagi sama siapa? Ada pertanyaan? Gampang lah, ini nggak sesusah yang kuantitatifnya. Ya, cepet ya. Gampang kuantitatif. Oh, itu ada Tasya, ya ampun. Gampang ya? Udah ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya next. Nah, challenge teman-teman apa? Upsi. Nah, challenge teman-teman
Nah, ini karena sudah jam 9 ya, supaya teman-teman bisa menyelesaikan challenge lebih cepat karena ada teman-teman yang pasti bertugas untuk Vcom Week. Nah, silakan teman-teman buat daftar pertanyaan. Ya, metodenya sama, FGD, tapi yang dicari adalah research analysis ya. Nah, pada film, nah ini kan kemarin banyak banget nih yang pakai Confession of Shopaholic ya. Nah, silakan teman-teman buat analisis pada film Confession of Shopaholic terkait dengan teori hierarchy of needs Abraham Maslow. Jadi judul penelitiannya adalah persepsi audiens pada hierarchy of needs dalam film Confession of Shopaholic. Jadi teman-teman pengen tahu nih, kalau di film Confession of Shopaholic kan si orang-orang yang suka belanja itu kan belanja terus gitu ya. Dia mempertimbangkan adanya hierarchy of needs ya. Apakah penonton setuju gitu ya ada unsur hierarchy of needs ini? Ya, mari kita lihat. Apa sih Bu hierarchy of needs itu? Nggak tahu aku gitu ya. Nah, ini sudah saya beri. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah saya tampilkan gitu ya hierarchy of needs. Jadi ini adalah tingkatan kebutuhan yang dibuat oleh Bapak Abraham Maslow. Jadi menurut Pak Maslow, orang-orang itu atau kita sebagai konsumen itu punya tingkatan kebutuhan kita ketika mengkonsumsi segala sesuatu dibentuk dalam segitiga. Dimana kalau segitiga itu kan runcing di atas, lebar di bawah. Nah, maka dari itu Pak Maslow itu mengkategorikannya dari bawah, ya, yang paling besar dulu, yaitu kebutuhan konsumen atau kebutuhan manusia yang paling dasar dan paling penting, gitu ya, adalah kebutuhan physiological, yang kaitannya adalah bernafas ya. Kalau kalian nggak bernafas mati, sudah koit, nggak perlu sampai segitiga sampai atas ya. Yang paling penting adalah kebutuhan fisik, bernafas, perlu makan, minum, air gitu ya. Well, yang ini juga sifat manusiawi gitu ya, tidur, istirahat, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan sifatnya fisik yang memang terjadi secara alamiah ya dalam tubuh kita. Ya, kalau nggak bisa BAB, konstipasi ya juga kita bisa menimbulkan penyakit gitu kan. Ya, ini adalah kondisi fisiologikal gitu ya yang ada natural gitu ya dialami oleh manusia. Ya, itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian kebutuhan yang penting juga gitu ya yang harus ada gitu ya dalam kehidupan manusia adalah safety atau keamanan. Apa kaitannya? Security of body of employment. Security of body. Maksudnya apa? Kesehatan, ya, BPJS, asuransi, gitu ya. Kemudian employment. Kita punya keamanan dalam pendapatan. Kita hidup bisa beli segala sesuatu. Kalau kita nggak punya kerjaan atau uang, ya nggak bisa hidup, nggak bisa memenuhi kebutuhan fisiologikal. Jadi ya harus punya keamanan dalam keuangan, ya, punya pekerjaan, ya, of resources, sumber daya, kita punya jaringan, koneksi, kenalan, ataupun kita punya sumber-sumber lain yang bisa itu tadi gitu ya dimanfaatkan sebagai rasa aman kita, ya, morality, ya, agama gitu ya, etika gitu ya, keluarga termasuk juga gitu ya, kita punya keluarga itu adalah keamanan kita, jaminan kita, health, kesehatan, properti juga gitu ya, investasi dan lain sebagainya. Jadi safety ini adalah kebutuhan kedua yang paling penting ya. Agak ke tengah, nah kebutuhan manusia adalah love atau belonging. Ketika kita punya teman untuk saling bertukar cerita, kita punya keluarga yang bisa kita temui setiap kita pulang ke rumah, kita punya pasangan gitu ya, itu perasaan dicintai, perasaan kita ini dimiliki atau kita ini dibanggakan gitu ya, itu adalah kebutuhan manusia juga gitu ya, yang akhirnya jadi penting ya. Kemudian yang setelah kita punya fisik, punya safety, punya love, punya, ada kebutuhan lain namanya esteem, self esteem, harga diri gitu ya.
kepercayaan diri, achievement gitu ya, hasil kerja keras kita. Jadi kita tuh sebagai manusia tuh ternyata juga walaupun kita sudah punya segala sesuatu, kalau kita nggak punya pencapaian, itu kita kayak merasa kurang gitu ya. Udah lama-lama gitu ya kuliah 4 tahun, kok nggak lulus-lulus, sedih kan? Tapi ketika kita udah kuliah 4 tahun, di wisuda, wah, achievement. Aku sudah kuliah 4 tahun, di wisuda, namaku nggak cuma Jennifer Esther, tapi Jennifer Esther Sarjana Ilmu Komunikasi. Achievement. Nah, itu adalah kebutuhan juga. Esteem. Dan terakhir adalah yang paling ujung itu adalah self-actualization. Apa aja? Morality, creativity, spontaneity, problem solving, itu adalah self-actualization yang mendasari karakter kita. Ya, kita sebagai manusia ya kita harus punya moral, gitu ya, punya cara kita untuk menjadi kreatif, mengembangkan diri, gitu ya, punya kebebasan untuk membuat keputusan kita sendiri, gitu ya, itu adalah self-actualization. Nah, jadi ini adalah menurut Abraham Maslow adalah hierarki kebutuhan manusia sebagai konsumen, ya, yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Ya, jadi lihatnya dari bawah ke atas. Nah, tugas teman-teman adalah silakan teman-teman cari tahu gitu ya. Kalau menurut audiens yang nonton Confession of Shopaholic, apakah ada gitu ya? Apakah benar-benar dari hierarki ini terdapat di dalam film? Kalau menurut audiens gitu ya, audiens apakah get the point gitu ya, get the hierarchy of needs di dalam film Confession of Shopaholic? Ya, silakan teman-teman boleh menjadikannya seperti ini gitu ya. Jadi masing-masing dari kategori itu kalian buat jabarkan gitu ya. Kemudian teman-teman buat list pertanyaannya. Satu boleh Bu, boleh. Tetapi ingat, pertanyaan tidak boleh hanya berhenti di apa, tapi juga dilanjutkan ke konfirmasi, yaitu bagaimana atau mengapa. Ya, teman-teman, ada pertanyaan untuk challenge-nya? Oke, sambil menunggu pertanyaan yang ada, saya mau menunjukkan di e-learn sudah ada pengumpulan. Upsi. Nah, di e-learn sudah ada pengumpulan. Silakan teman-teman langsung mengumpulkan challenge untuk presensi. Di sini sudah ada hierarchy of needs-nya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, nggak perlu cari lagi ya teorinya, PDF-nya, bisa menggunakan kategori-kategori yang ada di sini, silakan gitu ya. Bu, apakah kategori ini harus dipakai semuanya? Enggak ya. Tapi yang harus kalian cari tahu, apakah betul audiens itu memahami di dalam film Confession of Shopaholic itu ada kategori-kategori kebutuhan di dalam film ya, sesuai dengan hierarchy of needs-nya Abraham Maslow. Nah, di sini saya juga sudah ada contoh naskah FGD ini untuk tambahan informasi aja kalau bisa teman-teman memiliki. Oh, tidak bisa dilihat. Nah, mari kita lihat di ada pertanyaan sambil menunggu saya membuka contoh naskah. Ya. Nggak ada ya? Wah, hari ini berarti gampang banget ya. Halo, Bu. Ya, Michelle. Tadi sorry putus-putus, berarti hari ini cuma ngumpul daftar pertanyaannya aja kan ya, Bu? Nggak usah sampai naskahnya kan ya? Nggak. Terima kasih. Daftar pertanyaan aja. Oke, nah ini adalah contoh waktu itu saya melakukan FGD untuk resepsi generasi Z pada representasi karakter Wonder Woman dalam film Wonder Woman. Jadi menurut saya tuh mau menanyakan ke mereka bagaimana pendapat mereka tentang representasi karakter Wonder Woman. Ya, bagaimana Wonder Woman itu direpresentasikan dalam film. Tapi bukan saya nih, bukan representasi menurut saya peneliti, tapi representasi menurut audiens saya. Nah, di sini saya sudah buat naskah pembukaan 10 menit. Selamat pagi. Nah, tujuan diskusinya apa? Nah, ini adalah peraturan atau ketentuan yang harus ditaati oleh teman-teman sekalian. Satu, peserta harus berikan. Ya, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ya, ini kalau dulu saya melakukan nonton bareng. Ya, jadi sebelum
melakukan FGD, saya melakukan bareng, jadi pasti dong narasumber saya pasti sudah nonton karena kita melakukan nonton bareng. Lalu setelah itu kita diskusi. Itu sih, itu contoh naskah. Nggak perlu sampai gitu ya, nanti teman-teman. Jadi silakan cuman membuat daftar pertanyaan sesuai dengan PPT saya yang daftar pertanyaan FGD. Kayak gini ya. Tuh, kalian mau buat dalam bentuk Word boleh. Sorry. Nggak, PDF atau Word. Ya, kalian silakan buat di Word. Atau teman-teman mau dibikin di Canva kayak saya gini ya boleh. Ya, nanti save-nya dalam bentuk PDF. Ya, jadi silakan teman-teman buat ini, teorinya sudah ada. Silakan teman-teman turunkan menjadi pertanyaan. Ya, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, thank you Permisi teman-teman. Bu, Ayo Andrea, silakan. ada itu nggak apa? Ada minimal jumlah pertanyaannya itu nggak Bu? Atau pokoknya ada ngecakup ya, nggak apa-apa. Nggak ada minimal pertanyaan, tapi syaratnya adalah jangan hanya berhenti di apa, ya. Jadi harus ada bagaimana atau mengapa, ya. Jangan berhenti hanya di apa. Oke? Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Aman? Oke, teman-teman, ini sudah saya record, jadi nanti saya akan upload di YouTube supaya teman-teman bisa menonton lagi. Jangan lupa saya tunggu sampai jam 5 sore hari ini untuk bisa mendapatkan presensi minggu ke-13. Nggak akan saya masukkan nilai untuk challenge. Semua challenge tidak akan saya masukkan nilai, ini supaya teman-teman bisa latihan dan saya juga bisa mengukur apakah teman-teman memahami ya materi yang sudah para dosen sampaikan di kelas. Ya, thank you atas perhatiannya hari ini teman-teman. Jaga kesehatan, kita sudah mau UAS. UAS-nya juga akan sangat menantang gitu ya. Jadi mohon teman-teman bersabar sampai dengan UAS. Nah, akan ketemu minggu depan dengan materi case study ya, metode terakhir. Semoga teman-teman bisa mendapat inspirasi tambahan gitu ya di materi kita. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Terima kasih, Bu.